bersama kita sembuh. Ada solusi untuk alergi dan autoimun. Bila ini kami punya jalan terang. Osteoartritis, vitiligo dan psoriasis, semua bisa sembuh, jangan kau ragu lagi. Dengan stem peptide, tubuh akan kuat memperbaiki sel yang rusak biar kamu sehat. Tak perlu khawatir, tak perlu risau, di Lainisian harapan baru menunggu. Ayo datang ke Lainisian, terapi stem peptide untuk tubuh yang lebih sehat, bebas dari nyeri, alergi autoimun atau masalah kulit. Dengan stem peptide, hidupmu kembali pulih. Vitiligo dan psoriasis seringkali mengganggu, tapi di Lainisian kami siap membantumu. Terapi modern, solusi regenerasi. Dengan stem peptide, semua akan teratasi. Dengan stem peptide, tubuh akan kuat memperbaiki sel yang rusak biar kamu sehat. Tak perlu khawatir, tak perlu risau, di Lainisian harapan baru menunggu. Ayo datang ke Lainisian, terapi stem peptide untuk tubuh yang lebih sehat, bebas dari nyeri, alergi autoimun atau masalah kulit. Dengan stem peptide, hidupmu kembali pulih. Alergi hilang, autoimun teratasi, nyeri osteoartritis perlahan menjauhi, vitiligo, psoriasis semua terobati. Dengan stem peptide, kesehatan kembali. Ayo datang ke Lainisian, terapi stem peptide untuk tubuh yang lebih sehat, bebas dari nyeri, alergi autoimun atau masalah kulit. Dengan stem peptide, hidupmu kembali pulih. Na 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 na, Lainisian bersama kita sembuh. Dengan stem peptide, hidup kembali cerah. Di Lainisian semua jadi indah. Lainisian bersama kita sembuh. Dengan stem peptide, hidup kembali cerah. Di Lainisian semua jadi indah. Hidup kembali cerah, di Lainisian semua jadi indah. Halo, selamat pagi sahabat Nation. Selamat pagi Dokter David. Selamat pagi. Kalau lihat Dokter David, kita nggak akan pernah bosan ya menatap wajahnya. Kalau yang duduk di sampingnya nih, harumnya juga benar-benar deh. Pokoknya kita bersama Dokter David selama 1 jam akan membahas seluler terapi terobosan inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup. Metode pengobatan berkembang sangat pesat, terutama khususnya di dunia kedokteran. Betul ya Dokter David betul ya? Sekali. Pengobatan yang seringkali kita sudah dengar nih sahabat Nation di pagi hari ini merupakan investasi yang selalu saja kita ngomongnya nih investasi. Mengenai bagaimana nanti kita akan membahas seperti apa itu stem cell, stem peptide, exosome ataupun sekretum. Tapi kita ada kekhususan. Nanti kita akan membahas banyak mengenai stem peptide ya, Dokter David ya. Baik, boleh nggak ucapin dulu nih tanggal 19 bulan November, kira-kira seperti apa harapan Dokter David nih buat sahabat Indonesia? Harapan kita makin banyak orang yang sadar akan kesehatan, mulai cegah dan mulai koreksi sesuai dengan akar masalahnya. Karena yang namanya cell senescence atau penuaan sel atau penuaan organ itu tidak ada obat. Nggak ada obat? Iya, nggak ada obat. Jadi memang satu-satunya harapan hanya di teknologi stem cell. Oke. Ya, jadi bagaimana bila mulai dari akhir tahun ini kita udah bisa berpikir bijak tentang kesehatan kita, kecantikan kita. Janganlah ada lagi teman-teman yang coba-coba di salon-salon yang suntik-suntik atau dokter yang keliling di hotel-hotel.
kita sudah amati ada banyak sekali korban-korban mereka ya. Jadi ada banyak yang hidungnya busuk sampai harus dibuang, ada yang mukanya bermasalah sampai kayak monster, ada yang sampai buta dan segala macamnya. Jadi mohon hanya melakukan tindakan pelayanan medis estetik Iya, dan juga anti-aging itu di klinik yang berizin betul. dan dengan dokter yang berizin. Betul, itu salah satu pintu yang menjaga gawang kita dari yang kita mungkin kalau belum tahu sekarang Dokter David tadi menghimbau Ya, bahwa yang paling utama adalah kita punya dokter betul. yang sangat luas untuk bisa memberikan konsultasi dan edukasi ya Dokter David ya. Karena iming-imingnya menggiurkan ya. Iming-imingnya Jadi menggiurkan. iming-imingnya menggiurkan tuh harga lebih murah, tapi Mhm, harus kita waspadai dia nggak punya safety-nya. mhm, mhm, Barang yang dipakai rata-rata palsu dan mhm. kemudian rata-rata barangnya punya efek samping. Iya, Karena barang yang dipakai dokter itu nggak ada di marketplace atau nggak ada di online shop. betul betul dan Jadi barang kita itu hanya bisa dibeli oleh apotek di mhm, perusahaan besar farmasi. mhm, Jadi mhm, nggak ada ceritanya yang namanya beli obat A, nemu di online shop, dan mhm, kemudian ngaku itu original, nggak mungkin. mhm, mhm, Karena secara aturan itu jelas, bahan-bahan resep, bahan-bahan obat itu mhm, tidak dijual umum dan mhm. hanya bisa dibeli oleh apotek di Mhm, perusahaan besar farmasi. mhm. Dan ada juga yang kekhususan ya Dokter David, sahabat Nation bahwa itu by order dokter gitu ya. Betul, ya. Hanya dokter yang boleh meresepkan sesuai dengan tadi dari tahap konsultasi itu, Dokter David sebagai dokter praktisi kesehatan khususnya banyak nih di functional medicine dan juga di anti-aging, estetik ya Dokter David ya itu melewati suatu konsultasi terlebih dahulu sahabat Daily Nation Ya, sebelum memberikan suatu terapi ataupun treatment. Mau treatment seperti apapun yang namanya dokter itu harus ya Dokter David ya betul, harus betul. berkonsultasi terlebih dahulu Karena sahabat Daily mungkin di Nation. anti-aging ada banyak hormon-hormon yang wow ya, kayak Iya. hormon testosteron, Mhm, hormon estrogen buat perempuan, terus hormon melatonin buat tidur. Ya, emang hasilnya wow kalau tepat mhm, sasaran dan tepat mhm, target mhm, gitu. Jadi mhm, kalau kamu ngasal, kemudian pakai hanya untuk otot, kamu mhm, suntik-suntik testosteron nggak jelas, ngikutin mhm, prosedur-prosedur PT, mhm, ya nanti HPA aksesmu yang rusak. Artinya sensor otakmu yang akan jebol dan mhm. otakmu yang akan bermasalah dan kelenjarmu yang akan jebol. Oke. Nah, artinya begitu kamu lebih dari periode tertentu Mhm, menggunakan hormon-hormon yang boleh dikata kayak oke. overdose ya. Jadi overcorrection, overdose, nggak ada pemeriksaan dasar, nggak ada panduan lab sama sekali, Mhm, hanya untuk hasil otot. Padahal otot itu mhm, bukan dari cuman hormon doang, mhm, faktornya banyak sekali. mhm. Yang terjadi adalah tiga rusak pasti. Tiga rusak pasti itu HPAG, G-nya gonad. Hipotalamus rusak, pituitari rusak, adrenal rusak, gonad Betul, rusak. Jadi betul. nanti begitu HPAG-nya kena, badannya tidak mampu lagi memproduksi hormon tersebut. Oke, makanya nih Jadi kan, pabriknya shutdown total nih. oke, Jadi akhirnya akan mhm, muncul efek ketergantungan. iya. Itu akan menyebabkan semua bibit keturunanmu mati. Oh Jadi seperti itu artinya, sampai, oh yes, sampai hmm, sperma mati semua oke, nanti. Kemampuan ereksi tergantung dengan hormon. Jadi kalau lagi nggak nyuntik, ereksi pun nggak bisa. oke. Terus nanti dari badan bagus banget, super banget, begitu berhenti nanti teteknya tumbuh lemak. Yang namanya Mhm. ginekomastia. Iya, iya. Banyak yang kita lihat dan seliweran juga nih sekarang ya, sahabat Nation di sosial media kita banyak yang tadinya tuh olah binaragawan gitu ya Oh Dokter ya, David ya. banyak. Terus setelah Hari stop tuanya tuh jelek ya, nah itu sekali, ya dia hancur gitu ya. banget badannya, Mhm, gembrot, teteknya mhm, berlemak. mhm, Jadi, waduh lebih parah dibanding awal. mhm, Jadi memang lebih baik natural aja olahraganya. mhm. Toh pamer-pamer otot buat apa? Nggak akan lama. Lebih baik kamu jaga sehat sampai 90 tahun, 80 tahun masih bisa pull up, itu keren. Mhm. Baik, kita langsung nih ke pokok permasalahan hari ini ya. Sebetulnya bukan masalah,
Kalau belum tahu ya, tapi kalau sudah dikasih informasi dari Dokter David, mudah-mudahan ini membuka peluang karena kita update teknologi ya Dokter Ya, David ya, mengenai stem peptide yang Dokter David sebagai praktisi kesehatan khususnya di functional medicine dan anti-aging nih Dokter David, itu suatu harapan baru ya. betul. Ya, karena saya baca juga sebelum saya menjadi host di pagi hari ini, Sahabat Indonesia kita akan tanya. Sebetulnya tadi kita sudah sebut terlebih dahulu mengenai apa itu stem cell ya Dokter Ya, David ya. Lalu kita juga ada stem seringkali kita peptide. betul stem peptide, ada juga kita dengar exosome, sekrotom. Bolehkah Dokter David sebelumnya menjelaskan dulu sebetulnya apa peran dari sekian banyak dalam teknologi ini untuk membantu kesehatan kita juga meningkatkan kualitas Ya, hidup kita? jadi memang teknologi stem cell ini banyak sekali ya. Dan dari dulu tuh kita itu trial and error, kita coba, kita trial, kita gagal, kita coba lagi, kita maju lagi, kita pilih sel yang berbeda. Ada yang gagal, ada yang berhasil, dan segala macam. Jadi yang namanya teknologi stem cell itu adalah teknologi sel puncak, di mana kita memanfaatkan sel induk yang mampu berubah jadi berbagai macam sel. Oke. Ya, sel induk ini muncul ketika ovarium dan ovum dan sperma bertemu, sehingga dia membentuk 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel, morula, blastula, hingga janin. Dan kita mulai harvesting di situ. Dulu kita nggak paham, kita mulai harvesting di awal-awal morula blastula. Jadi sebelum janin kita udah harvesting. Tapi ternyata teknologi ini gagal total. Kenapa dibilang gagal total? Ya berapa persen sembuh? Ada. Berapa persen jadi kanker? Ada. Berapa persen sel tumbuh liar tak terkendali? Ada. Jadi niatnya mau nyembuhin jantung, mau nyembuhin ginjal, ginjal sembuh tapi tambah teratoma. Jadi si ginjalnya sembuh tapi di dalam ginjalnya tumbuh tangan, tumbuh gigi, tumbuh rambut, tumbuh kulit, tumbuh uterus gitu di dalamnya ya. Nah, teknologi ini akhirnya stagnan total, mati total karena gagal. Kita nggak mampu mengatur sel ini mau kemana. Saat ini kita belum mampu ya. Dan kedua, apabila dituntut harus dari donor same species atau human to human, ini melanggar etik. Ya, karena setelah setelah dia ovum dan sperma bertemu, itu udah jadi kehidupan. Jadi nggak bisa. Kemudian teknologinya dicoba ke binatang. Jadi binatang dicampur, kemudian morula blastulanya diambil, dan kemudian dicoba trial lagi. Ternyata hasilnya pun sama. Tetap bermasalah dengan uncontrol mutasi. Jadi kita nggak bisa kendaliin, saya mau jadinya ginjal doang, atau saya pengen ke uterus doang, atau saya pengen ke jantung doang, atau saya pengen ke otak doang, nggak bisa ternyata. Ternyata dia lari ke seluruh organ dan jadi berbagai macam yang tidak terkendali sama sekali. Akhirnya teknologi ini mundur. Setelah kita mulai memahami itu, kita mulai coba lagi ngambil dari yang namanya plasenta atau tali pusat, darah tali pusat. Wah, tahun-tahun, kayaknya 5 tahun belakangan atau 10 tahun belakangan ini digaungkan gede-gedean dan agak tren bikin yang namanya bank darah tali plasenta. Dan kemudian dari situ kita bisa bikin yang namanya mesenchymal. Mesenchymal ini bukan sel utama, jadi bukan sel yang di atas ya, jadi bukan omnipotent, tapi dia rada terbatas sedikit. Tapi kemampuan rada terbatasnya ini juga masih mampu berubah jadi berbagai organ. Dia masih bisa jadi endoderm atau ektoderm. Dia juga masih bisa berubah jadi ektoderm. Jadi si mesenchyme ini masih bisa berubah jadi tulang, masih bisa berubah jadi otot, masih bisa berubah jadi ginjal atau gigi atau yang lain, itu dia masih punya kemampuan itu. Sepanjang perjalanannya trial and error dilakukan dalam jumlah tertentu, lumayan hasilnya ada dan error mistakes-nya lebih kecil dibandingkan yang awal mula. Tapi namanya kedokteran itu kesalahan 1% itu tidak diharapkan.
kesalahan 1% itu kita inginnya nggak ada gitu. Iya. Kita pengennya 0, Zero ya. iya. Untuk zero banget nggak mungkin. Oke. Tapi kita pengennya 0, dan terkontrol. Jadi kita tahu apa do and apa don't-nya. Nah, sehingga dalam perjalanan itu kita paham bahwa ketika badan lagi mengalami badai sitokain atau kondisi autoimun, jenis-jenis mesenkimal ini nggak cocok. Dia uncontrol, dia masih bisa berubah menjadi berbagai sel tanpa punya kemampuan untuk handle dia stay. Misalnya kita masukin mesenkim dan maunya ke ginjal doang, nggak bisa. Dia akan lari ke seluruhnya. Walaupun resiko untuk terbentuk teratomanya lebih kecil dibandingkan yang pendahulunya, tapi resiko itu tidak hilang. Nah, oleh sebab itu, sebagian peneliti itu merasa sepertinya ada teknologi yang memungkinkan untuk bisa spesifik to spesifik. Jadi akhirnya mereka mencoba dari janin. Jadi ngambilnya udah bukan dari zigot lagi, udah bukan dari morula blastula lagi, tapi mereka ngambilnya dari early fetus, very early fetus. Jadi pada saat bentuknya masih kayak C, ya. Jadi kepala udah kelihatan, tulang belakang udah kelihatan, jantung udah kelihatan, dia bentuknya masih C. Nah, itu yang diharvest. Nah, sehingga kita punya sel yang udah jadi spesifik target organ. Kita punya sel yang udah jadi spesifik target organ. Dan kemudian sel ini diolah, saya tidak begitu paham bagaimana cara mereka ngolahnya ya, karena kita bukan orang di bidang situ. Mereka olah sedemikian rupa, sedemikian spesifiknya, sehingga si sequence pembukanya ini betul-betul 100% sama persis. Kenapa? Karena ketika sequence-nya berbeda, satu rangkaian aminoprotein itu, peptida itu, melibatkan lebih dari 150 sequence amino acids. Lebih dari 150 sequence amino acids. Sehingga ketika kuncinya satu sequence ini nggak sama, dia tuh nggak bisa nembus dinding sel dan tidak mungkin mampu nembus inti sel. Jadi kalau sel ini hanya mampu masuk sampai dinding sel, dia punya kemampuan rejuve sedikit, tapi dia nggak punya kemampuan sampai healing. Meremajakan bisa, menyehatkan bisa, tapi nggak punya kemampuan sampai merubah tatanan DNA-nya, sampai healing itu nggak memungkinkan. Ini yang sering kita dengar, sekretom sama eksosom. Oke. Ya, jadi sekretom itu adalah sisa informasi dari media biakannya sel, dan eksosom ini adalah sisa informasi dari dalam sel, tapi bukan inti sel. Gitu. Sementara yang namanya peptide itu adalah inti sel informasinya. Sehingga untuk mendapatkan sebuah inti sel yang bagus dan mendapatkan sebuah peptida yang bagus, itu betul-betul dibutuhkan long research, teknologi yang sangat bagus untuk menghasilkan. Makanya kenapa jangan percaya sama pabrikan-pabrikan yang umurnya muda atau belum lewat 30 atau 40 tahun. Karena artinya dia belum ngerasain yang namanya gagal sebelah sono, gagal sebelah sini, gagal sebelah sini. Dia cuma teknologi mitu. Lu pakai apa? Pakai ini. Oh iya, dia coba bikin dan dia langsung jual. Ini sangat beresiko tinggi. Biasanya dijual dengan harga yang fantastis dan hasil yang overclaim. Oke. Ya. Jadi setara cuman ya kira-kira vitamin plasenta tapi ngaku-ngaku stem cell. Ngaku-ngaku stem cell biasanya. Dia tidak berani jujur bahwa ini stem peptide. Ya. Sementara dengan pabrik yang betul-betul terpercaya dan diakui, mereka nggak mau ngomong stem cell. Karena ngomong stem cell itu bohong. Stem cell artinya obat yang kita berikan itu atau cellular terapi yang kita gunakan itu adalah sel hidup. Sel punca tadi ya? Ya, sel punca statusnya hidup. Dengan status hidup ini artinya pasien yang harus mendekat ke lab. Indonesia nggak punya labnya. Ya, belum ada satupun lab yang mumpuni sampai di level itu. Jakarta memang sudah ada, tapi saya nggak tahu statusnya sekarang operasi atau nggak beroperasi, dan seberapa canggih dia punya teknologinya. Setahu saya masih harus ke Jepang atau ke Switzerland, setahu saya.
Jadi pada saat barang itu jauh-jauh dikirim ke Indonesia atau jauh-jauh dikirim ke tempat kamu berada, ini akan membutuhkan extra charge yang jauh lebih mahal dibandingkan sel itu sendiri. Oke. Makanya stem cell atau sel hidup itu harganya per treatment bisa sampai 600 juta. Karena apa? Untuk bahwa dia hidup sampai ke kamu hanya bisa dalam waktu 1 kali 24 jam. Dia mati. Ya. Dan kemudian untuk bisa menggunakan dalam jangka jauh harus menggunakan preservasi teknologi cryo. Yang mana harus 160 derajat minus. Jadi artinya di cryo pakai nitrogen cair, dibawa dengan alat khusus, dibawa dengan pesawat khusus, dan harus diterima ke kamu dalam kondisi super beku. Dan harus dilelehkan dengan teknologi khusus. Itu pun yang selamat cuma 20%. Itu pun harapan Maksimal. selamatnya maksimal. Iya, sel yang selamat itu jadi kalau kamu beli 100 juta sel setelah di frosting itu yang hidup maksimal cuma 200 juta sel. Ya cuma 20 juta sel. Jadi maksimal di 20%, rata-rata di 10%. Jadi teknologi ini wasting sekali. Ya kecuali kamu datang ke lab. Ya, datang ke lab, kamu mesti ke sono, ya harga pasti lebih murah karena tidak ada proses pengiriman dan segala macam. Nah, untuk ngakalin itu, maka teknologi peptide inilah terbentuk. Dan setelah melewati proses yang panjang, mereka sadar bahwa ketika kita mengambil dari tahapan early fetus, tidak ada yang namanya reaksi penolakan interspesies. Jadi tidak ada yang namanya penolakan dari binatang ke hewan. Yang kita takutin dulu tuh nggak ada ternyata. Karena mereka belum berdiferensiasi ke spesiesnya masing-masing. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalian bisa Google yang namanya perkembangan embrio, dan kamu bisa Google semua embrio, mau ikan, mau mamalia, mau monyet, mau manusia, mau sapi, mau ayam, semuanya early fetusnya sama. Early embryonic fasenya itu sama, bentuknya sama. Nanti sampai tahap tertentu baru dia berdiferensiasi jadi masing-masing. Satu mulutnya kebentuk paru, satu mulutnya kebentuk moncong, satu jadi bibir. Jadi baru dia berdiferensiasi jadi masing-masing. Nah, kita ngambil sebelum tahap itu. Sebelum tahap itu ya? Ya, sebelum tahap itu. Jadi tujuannya adalah agar kita meminimalisasikan kemampuan sel untuk berubah. Ya. Satu, diminimalkan 100% dengan tidak menggunakan sel hidup. Dua, diminimalisasi lagi 100% dengan menggunakan informasi material genetiknya, peptides yang kita gunakan. Sehingga material genetik ini hanya mampu masuk ke sel target. Dan dia tidak mungkin berubah jadi sel lain. Karena sel hidup aslinya adalah si pemilik badan. Jadi si sel targetnya ini dan stem sel badannya itu yang akan aktif, akan berubah menjadi sel-sel baru yang mampu menyembuhkan. Nah, teknologi inilah yang akan menjadi teknologi functional medicine atau anti-aging di masa mendatang, di mana akhirnya kita mampu memperbaiki semua penyakit akibat cell senescence. Jadi penyakit-penyakit ini Sahabat Trination yang secara konvensional tuh udah sulit untuk pengobatannya ya Dokter David ya. Karena dan terkontrol dan sembuh itu lain. Ya, terkontrol itu tidak sembuh. Terkontrol itu masih sakit tapi tidak mengganggu. Jadi kalau kamu punya penyakit apapun itu dan untuk bertahan hidup sehat kamu wajib minum obat. Begitu obatmu kamu berhenti, kamu kambuh parah lagi, kamu tuh tidak sembuh. Kamu itu sakit, tapi terkontrol. Ya, boleh dibilang sembuh kalau semua gejala hilang dan obatnya berhenti diminum, tapi tidak menimbulkan gejala, baru namanya remisi. Ya, tapi itu tidak sembuh karena sel senescence-nya masih di situ. Masih ada di situ. Jadi artinya pada saat nanti badannya ketimpa beban, stres kek, makan yang alergi kek, atau terlalu capek kek. Ada trigger gitu pasti ya? Pasti ada kemungkinan dia relapse dan balik lagi ke awal.
Baik, nih sahabat Nation, pagi hari walaupun hari ini nih cerah ya, karena kemarin-kemarin kita mendung, sahabat Nation, jangan kaget karena materi saat ini memang materi di mana terobosan pengobatan yang terbaru itu masih agak-agak sulit gitu ya kita menerima. Udah ngomongnya pelan-pelan loh, biar bisa diterima. Biar bisa diterima. Tapi intinya yang namanya juga kita mengupdate ya, update untuk kita tahu mengenai banyaknya hal yang tadi sudah diuraikan oleh Dr. David. Tentunya terobosan ini pastinya ya gitu. Keinginan kita lebih bermanfaat untuk kita punya tadi, selain dari segi pengobatan, itu juga kita akan lebih meningkatkan kualitas hidup di mana di masa depan itu kita lebih penting ya, Dr. David ya. Nah, sekarang kita Dr. David penasaran nih. Dr. David sudah melakukan pengobatan ini berapa lama di Klinik Utama Lination? 6 bulan lebih kayaknya 6 dari bulan awal. lebih. Ini bulan 11. Ya, 6 bulan lebih. Berarti udah kira-kira 10 bulan ya dari Iya. Februari kita pertama. Oke. 10 bulan tapi pasiennya waiting list ya. Jadi kalau yang mau temu dengan Kita Dr. masih David, punya waiting list 6 nah itu yang dia. terapinya belum dimulai karena obat belum datang. Obat belum datang. Sel terapinya belum datang. Nah, itu dia sahabat Lination. Tapi walaupun kita waiting list, harapan baru untuk tadi ya pengobatan yang lebih modern lagi terhadap tadi pentingnya kita tahu mengenai bagaimana teknologi yang baru itu kita bisa dijelaskan tadi oleh Dr. David mengenai apa itu stem peptide, bagaimana prosesnya. Kayaknya itu sudah ada, bayangin Dr. David. Kita belum selesai sudah ada yang bertanya. Berarti ini menyimak nih ya, sahabat Lination. Terima kasih karena satu hal, Dr. David menguraikan banyak makna tentang pengobatan yang terbaru, yang terupdate nih di dunia kedokteran. Kalau semuanya semua pada menyimak, pada mengerti, artinya ada pertanyaan Dr. David. Kita kasih apresiasi dulu untuk yang bertanya. Boleh ya? Boleh. Dari Mario, mau tanya dok, apakah autoimun bisa diatasi oleh selula terapi? Bisa. Dan biasanya terasa di injeksi ke berapa? Terima kasih. Biasanya di ke-4 sampai ke-8. Ya. Sama dari Kartika 001. Selamat siang, mungkin izin bertanya apa beberapa tahun terakhir terobosan signifikan terus mewarnai dunia kesehatan, membawa perubahan positif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Thank you, sama-sama. So far kita udah sembuhin total ya. Jadi ada hipertensi, metabolic syndrome, diabetes mellitus, osteoartritis, rheumatoid arthritis, Sjögren, yang sekarang lagi handle ini ada kelainan DNA, tapi kita juga belum bisa lihat outputnya kayak gimana. Karena dia belum mulai terapi, dia baru mulai terapi autoimunnya udah kelar, Sjögrennya udah beres. Kelainan autoimunnya juga semua udah hilang gejala sama sekali. Dia pengen lanjut ke Klinefelter sana sama Turner-nya, 2 orang yang berbeda. Ya kita tunggu kapan mereka mulai. Dan kemudian yang di Jakarta itu autoimunnya apa ya sih? Kalau nggak salah antara Sjögren dengan GERD kalau nggak salah. Karena sahabat Lination ini sebetulnya penyakit-penyakit yang tadi diuraikan oleh Dr. David itu memang penyakit-penyakit yang tidak secara umum ya Dr. David ya. Karena kalau autoimun tadi juga Kakak Mario udah bertanya, itu banyak gejala yang muncul di tubuh seseorang sangat individual. Dan jangan cocok logi ya. Jadi jangan baca-baca Sjögren terus kok aku mirip ya, kadang-kadang air liurku kering. Wah, aku Sjögren, jangan kayak begitu. Nggak boleh kayak begitu. Nggak boleh cocok logi ya. Harus dengan pemeriksaan yang harus tepat dibuktikan gitu ya. dan didukung dengan pemeriksaan oleh laboratorium. pemeriksaan laboratorium. Baik. Ada lagi pertanyaan? Dari Ania Rianti, apakah terapi stem peptide itu aman dan apa yang dapat diterapi dengan stem peptide? Semua penyakit yang bukan dipicu oleh jamur, parasit, bakteri dan virus bisa. Ya. Jadi kayak hipertensi, kamu ketergantungan obat itu bisa dikoreksi. Kerusakan organ kayak udah umur, livermu menurun fungsi, ginjalmu menurun fungsi, jantungmu menurun fungsi juga bisa.
lupus, psoriasis, erythematosus, SLE, vitiligo, Sjögren, Hashimoto, hampir seluruh trigger dari autoimun tuh bisa, ya. Yang mungkin tidak membantu adalah sumbatan. Kayaknya nggak akan, maksudnya nggak mungkin. Jalurnya mau kemana? Karena stem cell tidak melubangin sumbatan. Stem cell memperbaikin organ. Sumbatan mesti diterapi dengan cara yang berbeda. Tapi kalau kardiovaskuler sendiri atau dari penyakit jantung yang lain masih memungkinkan, Dr. David? Kalau penyakitnya muncul gara-gara menua, jadi akibat jantungnya menua dan fungsinya menurun atau terganggu bisa. Oke. Ya, dia bisa. Tapi kalau cacat bawaan dari kecil, nggak yakin. Aku belum punya experience. Jadi tetap mesti lapor ke profnya yang di Jepang. Saya mesti tanya apakah dengan genetic defect seperti ini bisa membantu. Kayak misalnya kayak Down syndrome. Makanya kemarin kita lagi diskusi tentang Turner sama Klinefelter. Prof belum jawab, jadi ya masih tunggu gitu. Oke. Ada yang masih bertanya? Dari Rini untuk terapi stem peptide apakah ada batasan umur ya? Nggak ada. Ya, nggak ada. Saya rekomendasi stem peptide dimulai dari kepala 4 kalau badanmu sudah punya penyakit. Misalnya kamu punya mulai hipertensi, kolesterolmu udah mulai keganggu, atau nilai HbA1c-mu udah lebih dari 7, itu kayaknya kamu udah mesti perbaiki. Jangan nunggu sampai rusak organ atau penyakitnya udah nambah, karena HbA1c lebih dari 7, itu artinya kamu udah mulai nimbun diabetes mellitus dan mulai nimbun metabolic syndrome. Jadi kalau nanti penyakitnya melebar dan meluas, ya kebutuhan koreksinya tambah banyak gitu. Udah diabetes mellitus, ditambah dengan rusak ginjal, ditambah dengan ini bermasalah, terus dia perokok berat, jadi paru-parunya juga jebol, jadi mau pakai berapa banyak tuh stem cell-nya gitu. Makanya saya saranin sih, ayo dari sekarang hidup sehat itu dijaga, dan mulai stem peptide dari umur 40 pertama kali ya. Jadi biasanya di awal-awal penggunaan itu karena sehat dan nggak ada segala macamnya bisa dilakukan penyuntikan setiap bulan. Tapi kalau ada kasus penyakit, misalnya liver terganggu atau ada cancer liver atau ada kanker dalam bentuk yang lainnya, kita bisa gunakan stem khusus yang arahnya ke arah penyerangan kanker. Jadi aktivasi imun sistem lengkap dengan ngerangsang badan ngancurin kankernya sendiri itu sangat-sangat mungkin bisa dilakukan. Oke. Masih ada pertanyaan? Very good as well. Dok, saran untuk melakukan injeksi sekretom itu dalam setahun berapa kali? Sekretom, kalau kamu cuma pengen tampil kulitnya rada-rada better, rada-rada kenceng, ya sekretom boleh, nggak jelek ya. Cuman hasilnya nggak terlalu jauh berbeda dengan kolagen stimulator. Jadi daripada kamu pakai sekretom yang 1 cc-nya juga udah lumayan mahal, kenapa nggak kamu pakai kolagen stimulator dengan harga yang berbeda, awet lebih lama, dan bukan cuman ngencengin sedikit doang gitu. Karena kalau pakai sekretom cuma turun inflamasi, efeknya paling 3 bulan sampai 6 bulan juga sudah hilang. Jadi ya risk and benefit aja gitu. Kalau kamu pengen tiap 3 bulan nyuntik ya boleh, tak apa-apa. Saya dengan senang hati nyuntikin. Tapi karena saya berpikir mana yang efektif dan efisien, ya saya ngomong yang ini efektif, efisien karena tahan 2 tahun. Yang ini ya bagus tapi tidak efisien karena tiap 3 bulan kita harus suntik lagi, lagi. Ya kalau nggak keberatan ya boleh. Mudah-mudahan nih Dr. David dalam terobosan terapi yang saat ini memang pengobatannya informasinya begitu masif ya Sahabat Lination. Sahabat Lination bisa mengcounter apa yang informasi dari Dr. David ya sedemikian mungkin karena tadi ya ada beberapa perbedaan mengenai apakah itu stem cell terapi kah gitu ya. Yang sedang kita bicarakan memang kita tagline-nya pada satu yang kita lakukan ya betul di Klinik Utama Lination mengenai terobosan terapi stem peptide dan teman-teman tadi exosome secretom juga punya. Iya. Tapi kita pakainya ya sebidang kecantikan gitu. Jadi kalau untuk anti aging kok kayaknya kurang support ya dan memang jurnalnya juga nggak terlalu banyak ke sono. Jadi kalau misalnya kamu
post COVID, cuman pengen nurunin sitokin stormnya, ya boleh lah gitu. Iya. Kalau kamu radang tinggi, sitokinnya tinggi, badanmu pain, ya boleh lah Iya. gitu. Tapi kalau sampai sekretom memperbaikin kapsul sendi, kayaknya nggak nyampe. Belum, tidak nyampai ke Iya, target organnya nggak ya. nyampe karena dia nggak bisa masuk sampai numbuhin jaringan Oke. gitu. Jadi memang punya apa ya indikasi dan range-nya masing-masing ya. Gitu. Baik, baik. Jadi sahabat Nation yang dimaksud adalah secanggih apapun, yang penting itu memang satu hal kita berkonsultasi Iya. supaya tepat guna Iya, terhadap soalnya teknologi yang ini. namanya sel terapi itu banyak loh. Dan teknologi stem cell itu dari sisa media buangan sampai sel induk sesungguhnya gitu. Oke. Nah, sel induk sesungguhnya itu ya sel punca hidup. Sisa media buangan itu ya sekretom gitu. Jadi pada saat kita ngomong tentang membandingkan quality and hasil, ya apple to apple lah gitu. Jangan bandingin apple sama anggur atau apple sama pir atau apple sama salak lah, nggak nyambung gitu. Betul, betul. Karena memang ya ini targetnya kecil, maunya cuman begini. Jadi untuk support luka bakar, oke, bagus. Untuk support jaringan, perbaikan jaringan bekas operasi, jadi biar bekas jahitannya nggak berbekas gitu. Oh, itu bagus banget. Sesuai gitu. Tapi kalau kita bicara dalam konteks anti-aging untuk healing dan regeneratif, kok rasanya nggak capek ya gitu. Maksudnya kalau digadang-gadang ke arah sono kok rasanya jadi overclaim gitu. Oke. Karena memang scope-nya cuma segitu. Gitu. Oke. Dan sahabat Nation yang mempunyai potensi besar untuk membantu meregenerasi sel-sel tadi itu ada di stem peptide ya, Dr. Ya, David ya. dua, stem peptide sama stem Dan cell. sel, ya betul, Ya, sama stem harganya cell. juga beda loh ya. Betul, Jadi memang betul. harganya betul-betul ya kali 10 gitu. Betul, betul. Masih ada pertanyaan? Satu pertanyaan boleh? Oke, terima kasih sahabat Nation. Terima kasih sudah menyimak. Jadi teman-teman yang punya penyakit aneh-aneh, jangan khawatir. Yuk konsul ke kita dulu. Saya belum pernah nemu kondisi penyakit yang nggak punya jalan keluar. Ya, tapi yang paling sering saya ketemukan adalah yang sok pinter dan sok ngeyel. Kalau yang kayak begini, saya juga give up. Terserah deh mau sembuh atau enggak, saya nggak peduli. Tapi kalau kamu nurut dengan instruksi terapinya, kamu nggak ngeyel, kamu nggak ngotot dengan ilmu yang kamu miliki, ya ayo. Nah, saya autoimun bisa sembuh kok. Psoriasis saya juga udah hilang, Hashimoto saya juga sudah hilang. Kalau saya bisa, kenapa kamu enggak? Ya ikutin instruksi terapi, kamu yang nggak ikutin instruksi terapi. Jadi jangan berpikir bahwa kamu tuh sudah pintar. No, stop pola berpikir seperti itu. Saya pun nggak pernah berpikir saya sudah pintar, sehingga saya masih mau baca buku baru. Saya masih mau baca buku update. Karena stem cell 5 tahun lalu dengan stem cell yang 1 tahun ini, udah beda banget. Waduh, itu pergerakannya cepat sekali sampai kadang-kadang, udah ada lagi. Waduh, mesti baca lagi setumpuk buku gitu. Jadi udah beda banget. Dan kalau aku merasa pintar di wilayah itu, aku nggak akan mau belajar yang baru. Aku nggak akan tahu efek samping yang terbukti dari penelitian yang udah berjalan. Dan kalau memang kamu pintar, lah kok masih sakit gitu doang. Kalau kamu pintar, kalau dengan ilmu yang kamu miliki kamu bisa sembuh, lah kok masih sakit, segampang itu kan. Kalau kamu masih sakit dengan segala kepintaran yang kamu miliki, artinya nggak tepat. Artinya kamu cuma muter di lingkaran di tempat dan kamu butuh orang lain untuk lihat kondisinya, cari solusinya, dan bikinin instruksi terapi yang tepat. Karena tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Rasanya tidak ada. Kecuali cacat dari lahir ya. Nggak bisa ngomong itu mah. Kayak kamu lahir nggak punya tangan, ya teknologi sekarang belum ada yang bisa numbuhin tangan. Someday, maybe, someday ya. Tapi sekarang belum ada. Karena peneliti nggak berhenti menemukan ide-ide gila yang baru-baru kok. Kayak ide gila yang terakhir itu mereka lagi coba numbuhin spesifik organ di botol. Jadi mereka pakai kayak kandungan buatan. Mereka nggak mau bikin bayi, mereka cuma mau bikin jantungnya aja.
Mereka cuma mau bikin dari sel itu mereka cuma mau bikin ginjalnya aja. Mhm. Jadi tidak ada bayinya, Mhm. cuman ginjalnya aja. Mhm. Nah, teknologinya tuh udah gilanya sampai ke arah sono itu. Oke. Dan itu sedang berjalan. Oke. Ya, Oke. nanti 5 tahun lagi baru dengar sesuatu. Apakah Kita berhasil tunggu nggak tuh? ya. Iya, nggak tahu karena Mhm. problemnya ya masih nyangkut di etik. eh, dengan sel human nggak diperbolehkan. Tapi kalau nggak masuk lewat, ya nggak ngerti saya juga. Nanti tantangan mereka pasti ada banyak. Cuman ya kita lihat progresnya sejauh apa. Oke, masih satu pertanyaan lagi ya dari Dokter Tuti khususnya. Dokter David, terapi yang disebut terapi sel-sel ajaib pada stem peptide ini, Dokter David yang sudah dilakukan di sini, indikasi apakah yang sangat terbantu? Indikasi medis Yang maksudnya, paling cepat ya, kelihatan osteoartritis ya, paling cepat. osteoartritis. Iya. Wah, itu menyenangkan sekali lihatnya. Saya aja sampai terharu. Dari datang jalan termekeh-mekeh ya, jadi Mhm. tertatih-tatih, lututnya Oke. sakit, naik tangga nggak kuat, sakit, turun tangga apalagi nggak kuat, Mhm. baru nyuntik ketiga, udah kuat jalan-jalan 3 jam. Oke, itu Heeh. di usia berapa yang pasien Dokter David? 60, 60. 60-an, iya. Jikalau kan radang sendi juga ada muncul pada kasus-kasus autoimun ya Dokter David, Oh ya, itu rheumatoid juga arthritis yang juga iya, bisa. Heeh. itu yang Dokter David progresnya bagaimana? Yang Dokter David lihat pada Kalau pasien? rheumatoid arthritis itu saya harus hentikan dulu autoimunnya, baru bisa Mhm. koreksi sendinya. Oke. Jadi nanti akan melalui 2 tahap. Tahap yang pertama Mhm. benerin dulu autoimunnya. Mhm. Jadi aku mesti pakai 2 jenis sel, minimal 1, tapi kalau dari rheumatoid arthritis kayaknya aku perlu 2, baru nanti koreksi semua sendinya. Oke. Ya, Oke. diharapkan sendinya bisa kembali normal, tapi perubahan bentuk yang udah terjadi kayaknya ya nggak akan berubah. Mhm. Lalu dalam 10 bulan ini Dokter David selain tadi pada penyakit rheumatoid arthritis, pada osteoartritis, itu pada apa lagi Dokter David? Khususnya kepada anti-aging nih Dokter David. Eh, Apakah berpengaruh juga pada penampilan yang ini kan kita senang banget nih tahu menolak tua berpengaruh. nih. Karena kan ada 12 in one female dan male ya. Mhm. Itu memperbaikin secara hormon memperbaikin kelenjar utama dan organ Mhm. utama, 12 Mhm. organ utama dalam badan Mhm. kita. Badannya secara alamiah tuh yang kemarin kelihatan tuh, loh kok langsing? Saya juga nanya, saya juga Mhm. rada kaget sih. Mhm. Loh kok ibu tambah langsing? Ibu ngapain? Mhm. Diet? Enggak. Mhm. Makan normal. Mhm. Semuanya nggak ada perubahan pola makan gitu. Mhm. Enggak, saya juga heran. Tapi dia bilang dia ngerasa tidur lebih bagus, energi lebih tinggi, Oke. creativity lebih tinggi, terus badan lagi jadi singset lagi gitu. Mhm. Saya juga Mhm. terpikir, oh ternyata punya efek estetiknya juga ya. Mhm. Mhm. Tapi untuk harga segitu di pelayanan estetik, ya kembali ke budget pasien, Oke. Oke. kembali ke budget gitu. Kalau Mhm. kamu punya budgetnya sebadan, ya nggak Mhm. apa-apa. Mhm. Tapi kalau budgetnya terbatas, ya udah muka aja gitu. Mhm. Karena yang Mhm. namanya stem peptide nggak bisa diarahin cuman ke muka doang, Mhm. paham ya? Dia akan Paham. pasti ke Mhm. badan-badan dan Iya. keseluruhannya. Jadi kalau mau ke muka doang itu ya relief dengan kolagen stimulator, bisa Mhm. yang deep, bisa yang superficial. Oke. Tapi Oke. kalau udahlah gampang, cuman segitu, oke lah gitu ya, terus mau ya ayo. Itu nanti jadinya sebadan-badan cakep banget tuh jadinya memang ya muda luar dalam jadinya gitu. Tapi ya oke. Sahabat Nation, tentunya harapan kita sangat banyak pada teknologi ya, teknologi khusus di bidang kedokteran nih ya. Cuma betul kata Dokter David, kalau kita mau memperbaiki semuanya, tentunya dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalamnya fungsi sel di tubuh kita ini diperbaiki, fungsi luarnya kita tetap dong ya Dokter Ya, David ya, ya, harus menggunakan teknologi juga yang terbaru ya. dalam treatment-treatment untuk kecantikan seperti kolagen stimulator kita yang tentunya kita punya segmennya atau targetnya itu pada perbaikan kolagen di kulit Betul, kita ya Dokter David betul. ya, itu injectable dengan menggunakan injeksi dan pada ini apa namanya tuh fungsinya dia akan long term ya Dokter David ya.
akan lama ya 2 tahun, tapi kita juga punya alat nih. Jadi selain injectable juga kita menggunakan alat yang untuk kaum menolak tua, yaitu kita relief teknologi terbaru dari HIFU ya Dokter David ya. Dan semua itu adalah alat baru yang ada di klinik utama Lination. Sahabat Lination, ini waktunya kayaknya kita sudah harus yang kita memberikan pertanyaan nih. Boleh? Untuk tim, manakah pertanyaannya? Baik. Ini sahabat Lination jangan berkecil hati, memang ini agak dalam nih ya materi hari ini. Tapi kan tadi kita udah ngomong bahwa ini kita punya terobosan terbaru ya Dokter David ya. Kita juga harus mengupdate untuk kita pengetahuannya juga lebih maju lagi. Jadi Pakai foam ataupun pakai ini, di tag dong kita. iya ya, yang sudah Tunjukin dapat kulit bagusmu setelah pakai foam. boleh seperti itu. Dokter David minta kalau yang sudah merasakan sensasinya dari penggunaan produk-produk kita, boleh dong tag lination.id ya. Dan kayaknya bulan depan kita udah punya seri baru yang premium. Jadi kalau kamu pecinta essential oil dan kamu pengen perawatan yang levelnya lebih tinggi, yang premium ya, kamu bisa kontak ke WA kita. Kita punya seri baru yang namanya TGF Series. TGF Series. Jadi kamu bisa cari nanti di klinik-klinik sahabat-sahabat kita juga ada, nggak hanya cuma di Lination karena itu punyanya pabrik. Kita hanya support untuk yang mau beli via WA. Oh ya Kita aja ya. nggak bisa masukin ke marketplace kita. Iya, dan kita tuh banyak komunitas ya di WA ya Dokter David ya. Kalau yang pengen nggak apa-apa, coba hubungi admin kita untuk dimasukkan di WhatsApp dari komunitas klinik utama Lination, sahabat Kita Lination. punya WA community kesehatan, Iya. jadi kamu bisa kontak kita untuk minta linknya. Saya sering kasih informasi edukasi untuk kecantikan, untuk anti-aging, untuk stem cell, untuk sembuh diabetes, untuk pemberdayaan diri atau stress management tuh semua punya grupnya masing-masing. Dan kita selalu saja menekankan kesembuhan, faktor kesembuhan atau kualitas kita yang lebih baik lagi ya Dokter David ya, karena di situ bisa juga berkonsultasi atau Dokter David nanti men-share semua teknologi-teknologi yang terbaru, atau kadang-kala Dokter David juga mengingatkan bahwa pola hidup yang sehat itu akan mendapatkan banyak manfaat untuk kita. Sahabat Indonesia, sambil kita menunggu sebetulnya kita ada ini loh Dokter David. Ini kita menyambut Hari Kesehatan Nasional di minggu kemarin itu Dokter David, kita tuh ada laboratorium yang melengkapi seluruh kebutuhan dokter-dokter di sini ya Dokter David ya. Dan jadi juga yang mau medical check up ataupun mau anti-aging check up, ayo datang ke Laboratorium Lination. Kita punya berbagai macam diskon, ini ada yang berapa persen sampai hampir 50 kayaknya nih mah. Dari 490 ke 290-an. Banyak banget ya diskonnya, banyak banget. Dokter Jadi David. ada pemeriksaan liver lengkap, ginjal, diabetes, jantung, jantung koroner, MCU, tes IgG, dan juga anti-aging test, ya. Oke. Dan kita belum deh, jangan dulu kita umumin sebentar ya, karena kita masih punya waktu juga untuk kita bertanya sebetulnya kepada Dokter David, bukan saja tadi mengenai terapi-terapi terbaru kita, tapi coba kita tanya, masih ada waktu ke Dokter David, kita mengenai stem terapi atau stem peptide terapi kita ini, Dokter David, harapannya untuk Dokter David terapi ini itu kira-kira bisa menolong seberapa persen dari yang kita rasakan atau kebutuhan daripada penyakit-penyakit yang sekarang kita nggak bisa prediksi Dokter David ya, yang kadangkala kita selalu saja maafkan, mengkambing hitamkan autoimun. Itu harapannya seperti apa Dokter David? Harapan saya bagaimana bila kita bisa hidup berfungsi baik hingga nafas yang terakhir. Karena saya dari masa kecil sudah melihat berbagai macam bentuk kematian ya. Meninggal akibat kanker yang sangat menyakitkan, harus pakai morfin hingga anjal, saya udah pernah lihat, dan kebetulan kakek saya sendiri. Dan kemudian meninggal yang penuh dengan kemudahan, hanya aduh capek, terus ngantuk, terus pergi. Saya juga udah lihat, dan itu indah sekali. Seumur hidup dia nggak pernah masuk rumah sakit di umur 67 karena jatuh dari pohon jambu. Jangan heran, saya juga nggak bisa berkata-kata.
jatuh dari pohon jambu umur 67 ya. Nah, tapi memang ada perbedaan yang begitu indah di mana kamu tuh mampu loh, badannya masih berfungsi bagus, sehat, nggak pakai hipertensi, nggak pakai kolesterol, nggak pakai diabetes, nggak pakai sakit lutut, nggak pakai segala macam, sampai detik nafas yang terakhir. Dan teknologi ini tuh memungkinkan kamu menua tapi tetap bugar, tetap fit sampai detik yang terakhir. Nah, itu Bagaimana dia. bila 60-70 itu bukan masa-masa suram, Mhm. tapi masa-masa happy. Oke, oke. Duitnya udah ada, kerjaan udah pensiun, berarti tinggal happy-happy jalan-jalan, dengkul bisa dibenerin, tensi bisa dibenerin, metabolic syndrome bisa dibenerin, berarti bisa tamasya, bisa makan normal lagi. Menurut saya itu indah ya, menurut saya itu indah. Dan bagaimana bila stem peptide ini bisa mewujudkan kebahagiaan orang tua kalian. Bagaimana bila nggak perlu lagi yang namanya menderita tiap pagi lutut sakit, nggak perlu lagi ngerasain yang namanya letih, lemes, capek, gak bersemangat, gak bergairah karena tua. Oke. Bagaimana bila tua itu bisa tetap bugar, tetap fit, tetap lincah, tetap kuat, dan bisa menikmati hidup yang sudah diciptakan. Dan itu sebetulnya harapan kita semua ya, sahabat Nation. Tapi Ya. Dokter David, kalau seumpamanya di usia-usia yang tadi ya, yang Dokter David bilang itu rentan banget ya terhadap banyaknya keluhan, terutama terhadap fungsi-fungsi daripada organ. Ini kita pertanyaannya, apakah walaupun tidak ada keluhan, tapi usia kita kan terus ya bertambah ya Dokter David, itu sebagai protection itu boleh tidak melakukan ini? Boleh, Stem makanya di umur terapi 40 udah recommended, udah terapi yang pertama kan. Dan protapnya di nggak usia 40. 40, ya. Oke. 40 tuh pertama kali rekomendasinya tiap bulan, karena toh kamu sehat, kita cuma benerin semua yang mengarah ke rusak sel. Jadi kita koreksi sebelum jadi penyakit. Oke. Jadi nanti kalau kamu nggak punya penyakit, rutin tuh 10 tahun sekali. Jadi sebagai Oke. hadiah 40, sebagai hadiah 50, 50, sebagai hadiah 60, sebagai hadiah 70, dan seterusnya. Oke, jadi sahabat Nation jangan sampai menunggu ada keluhan ya, Yes. atau sakit terlebih dahulu. Ya. Karena tadi proteksinya itu boleh dimulai dengan yang kita ini sudah sekian waktu usia kita pakai, 40 tahun, kita yang harus kita perhatikan adalah fungsi daripada organ tubuh kita Betul. ya, Dokter David. Mungkin kalau penampakan kita kalau 40 kan masih cerah ceria ya, Dokter David ya, katanya masih hingar-bingar nih ya wajahnya, lagi benar-benar kalau sebenarnya dalam karir itu sedang memang senang berkarir, Ya, tapi cek aja nanti. Oke. Anti-aging screening level 1 atau level 2 tuh ada pemeriksaan HbA1c, atau enggak periksa aja HbA1c-mu sendiri. Oke. HbA1c sama insulin puasa pagi itu akan menggambarkan seberapa sehat kamu 5 tahun yang akan datang. Oke. Ya. Jadi kalau HbA1c-nya udah naik di atas 6 itu udah not good. Pola makanmu jelek, entah bagaimana ke belakangnya. Kita nggak tahu kalau kena serang stres ini tambah parah nggak junk food-nya gitu ya. Kalau udah 7 ya siap-siap, kamu udah bentar lagi kena diabetes mellitus. Kalau udah positif diabetes mellitus ya udah sakit gitu. Betul, betul. Nah, itulah sahabat Nation yang perlunya kita lakukan sejak dini. Ya. Dan sahabat Nation, Dr. David nih selalu sekali ya sangat-sangat perhatian sama kita semuanya. Khususnya kalau yang konsultasi ke Dr. David itu konsultasinya Dr. David sangat interest ya untuk memperhatikan kesehatan kita dari luar sampai dalam. Seperti tadi, kalau dari luarnya Dr. David, kalau semuanya kita yang tadi kaum menolak tua, itu banyak hal ya, bahkan kita banyak promo di Sparkling yang sekarang nih kita lagi Sparkling Skin November Dr. David. Yang ini dia nih Dr. David, selain promo yang ada di laboratorium, sahabat Indonesia, ini banyak banget nih Dr. David, ada food sensitivity testing, ini juga sama. Ini perlu juga dilakukan. Ini setiap orang wajib tes. Kenapa? Karena kerusakan dari dalam itu muncul akibat salah makan makanan yang merangsang imun sistem kita untuk ngancurin badan kita sendiri. Ya. Jadi sehat nggak sehat, kalau kamu bisa tes IgG, lebih baik tes. Jadi kamu tahu makanan mana yang hancurin badanmu dan makanan mana yang support kesehatanmu. Makanan Hindari mana? aja makanan yang hancurin kesehatan, badanmu akan stabil sehat terus. Baik.
Jadi dari makanan itulah yang akan menjadikan kita tadi sebuah pilihan ya, Dokter Betul. David ya. Makanan mana yang akan menghancurkan kesehatanmu Ya. dan makanan mana yang berpotensi besar untuk menyelamatkan kehidupan kita tentunya. Lalu nih Dokter David, kita juga banyak sekali produk-produk yang bisa di-spill-spill nih, dilihat-lihat. Kita juga ada e-commerce ya. Kita ada pembelian yang bisa dilakukan di TikTok dan sering banget tuh kita live TikToknya. Lalu juga bisa dibeli di Shopee juga, Dokter David. Bisa dibeli juga di Tokopedia. Dan Sahabat Nation, jadikan kulitmu cantik bersinar dengan produk-produk yang berkualitas. Dan tentunya tidak harus berkonsultasi dengan dokter ya, Dokter David. Kalau Ya. untuk produknya Ya. boleh karena ini pembeliannya Jadi kita ini sudah areanya skincare. Jadi betul. kalau dia Area bukan label skincare. biru itu boleh digunakan sendiri, boleh pilih sendiri, mau dipilihkan sama kita ya konsul, boleh pembelian langsung. Tapi kalau label biru itu obat. Obat nggak dipakai terus-menerus, obat hanya dipakai sampai jangka waktu tertentu dan problemmu teratasi, dan kemudian tetap pindah ke skincare. Baik. Dan Dokter David, sebelum kita mengakhiri acara ini, Dokter David, tadi kita kembali lagi ke stem peptide, Dokter David. Untuk yang Dokter David tahu bahwa ini adalah terobosan terbaru, bahkan ada yang menyuarakan Dokter David bahwa treatment ini adalah treatment mengenai keajaiban dari sel-sel, di mana sel ini sangat-sangat membantu untuk yang tadi. Harapannya kita itu membantu untuk kita lebih punya potensi sehat dan kualitas hidup kita akan menjadikan lebih baik lagi. Kalau harapan dari Dokter David untuk stem peptide ini seperti apa, Dokter David? Karena kan baru 10 bulan ya, dan pasiennya waiting list. Mudah-mudahan teman-teman banyak yang bisa akses dan banyak yang bisa support kedua orang tuanya, hidup lebih sehat dan lebih baik ya. Karena dilumpuhkan akibat osteoartritis itu kasihan. Karena dengan dia nggak bisa bergerak, kesehatannya akan super drop-nya sangat cepat sekali. Jadi ada baiknya kalau yuk kita gunakan stem peptide ini untuk memperbaiki kesehatan kita. Iya. Ya. Walaupun badan kamu sudah dilengkapi dengan stem cell, tapi stres itu yang menghalangi stem cell kamu berfungsi sendiri. Iya. Dokter David, walaupun pada terapi stem peptide ini sangat individual, itu rata-rata bagaimana Dokter David mengenai dosisnya, ataukah yang tadi kan Dokter David? Tiap orang beda-beda tergantung seberapa parah derajat kerusakannya. Jadi kalau di pengalaman Prof yang saya baca, dengan fungsi ginjal 70% itu 1-2 box akan sangat terbantu. Di fungsi ginjal 30% sampai 40% itu bisa 6 box dan sel hidup yang dibutuhkan. Oke. Ya, untuk memperbaiki sampai di atas 80-90% lagi. Tapi ini tentunya dari harga, kalau sebenarnya pada penasaran mau tanya, boleh ya menghubungi CS kita. Cuma Dokter David, ini kan sebuah investasi ya. Investasi yang kita bisa persiapkan, karena kita mau tahun baru nih Dokter David, itu juga kita boleh persiapkan untuk tahun 2025 itu kualitas Boleh. kita lebih baik lagi ya Dokter Kalau David. kamu bisa nabung 500 ribu per bulan, kamu bisa kasih hadiah dirimu dalam 10 tahun. Kalau kamu bisa nabung Selama 1 tahun? 10 tahun. Oke, maksudnya nabungnya itu kita 1 tahun 500 ribu per bulan. Oke. Kamu bisa kasih hadiah dirimu di dalam 10 tahun 10 untuk tahun. terapi ini. Oke, jadi kita Sahabat Nation mesti tuh ya yang tadi save deposit 500 ribu per 500 ribu bulan doang tiap ya. bulan. Dan kita itu investasi Kasih jangka hadiah buat panjangnya dirimu di masa depan. di masa depan. Ya. Betul. Atau kalau kamu pengen cepat-cepat, ya bisa nggak, memungkinkan nggak untuk kamu nabung 2 juta atau 5 juta dalam sebulan, sehingga kalau kamu bisa tabung 2 juta dalam sebulan, 2,5 tahun udah tercapai sepertinya. Tercapai ya. Ya. Tadi yang pastinya ini Karena adalah kalau nabung investasi. 1 juta sebulan, 5 tahun kamu udah kasih hadiah buat dirimu sendiri. Iya, dan itu adalah reward yang paling berharga buat diri kita ya, Iyalah. Dokter David ya. Misal kamu masuk di kepala 5, masa sih 50 tahun kamu nggak ngasih servis Betul mesin nggak? gitu. Betul. Ini kan, sama dengan kan kayak ibarat kita kayak servis servis mesin besar ya. ini mah, Betul. ya kan? Betul. Masa sih kamu udah pakai 50 tahun nggak ada gratitude-nya gitu? Nggak diservis mesin, nggak dikasih nutrisi yang sehat, udah tiap kali makan sehari 3 kali, 2 kalinya junk food lagi gitu. Masa sih 50 tahun sekali kamu nggak mau ngasih
something yang nyehatin lagi badanmu sendiri Betul. dengan harga yang cuman segitu, maksudnya lah HP jago ganti, masa buat kesehatan sendiri kamu nggak bisa support gitu. Iya, Dan iya. nggak terlalu mahal. Betul. Jangan lupakan yang pastinya kesehatan kita, sahabat Nation. Baik, Dokter David, nggak terasa nih waktu kita habis ya. Walaupun kita tadi memang Dokter David ini agak berat ya mungkin karena kita Ya, membelah. stem peptide juga memang bukan materi yang gampang ya. Kemarin juga di seminar juga bawain materi ini tuh lumayan, buat dokter aja masih lumayan pusing gitu. Jadi yang wajar kalau di awam juga bingung dan segala macam. Terus informasi simpang siur dari berbagai media. Ada yang ya peptide-peptidean dan stem-cell-an, apalagi zaman hoax waktu itu bilang stem cell apel waktu itu kan. Itu Iya, kan betul. hoax-hoax semua zaman dulu. Ya, kita belajar dari pengalaman. Ya, kalau mau cari, baca, cari jurnalnya sama-sama baca. Iya. Dan mungkin nggak sih Dokter David akhirnya terpikir nih Dokter Tuti mau nanya. Mungkin nggak sih yang tadi itu langsung kita kayak skin booster kayak gitu penggunaannya karena tadi Dokter David bilang stem cell yang dari apel zaman dulu. Mungkin nggak sih stem peptide itu? Nggak ada. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Karena semua stem cell dan semua stem peptide nyuntiknya mesti di intramuskuler bokong. Iya, jadi jangan Jadi dibohongin nggak ya. mungkin ada yang namanya stem cell atau Itu stem langsung kayak peptide disuntik itu ya. langsung disuntikin di muka, nggak ada. Bohong. Baik. Apalagi dioles, nggak ada. Nggak ada ya, jadi Ya, nggak itu mungkin. adalah berita yang tidak tepat sahabat Nation. Dan selalu mengikuti berita-berita terupdate, berita yang tertepat untuk saat ini bersama kita selalu nanti di setiap Selasa di Tanya Dokter Nation. Baik Dokter David, apresiasi sekali. Apresiasinya adalah tadi ternyata walaupun kita agak kesulitan ya Dokter David ya untuk merancang kata-kata supaya bisa diterima, mudah dimengerti. Tapi pertanyaannya tadi semuanya ternyata Iya, mengerti ya. iya. Mudah-mudahan Soalnya kalau pakai bermanfaat. bahasa medis nanti semuanya cuma bisa gitu sama sekali. Baik sahabat Nation, kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Sama-sama. narasumber kita Terima Dr. kasih banyak. David Avandi Jaya Wartono, dan juga hari ini sebetulnya kita boleh dong berbagi karena Dr. David hari ini pun punya pabrik sebesar itu, kita hari ini akan tumpengan Oh nih iya. ya. Jadi akhirnya kita pindah dari home industry, izinnya total lengkap udah bisa geser. Jadi kita per hari ini udah fully functional di pabrik yang baru, di gedung yang baru. Nah itu Mudah-mudahan dia. atas support semuanya kita bisa berkarya dengan menciptakan berbagai macam produk yang bagus-bagus lagi. Amin, amin, amin. Karena Dan- waiting list yang terdekat, kita punya peeling, home peeling buat pakai di rumah. Bisa untuk 4 kali peeling, jadi harganya akan sangat-sangat terjangkau karena bisa setengah harga dari peeling di klinik ya, tapi kita bisa pakai di rumah dan itu asik banget, mukanya langsung bersih. Dan glowing, ini dia bagus. hasilnya dari Dr. David nih. Saya udah 3 kali lah Dan ya. nggak ngelewatin fase zombie-zombie. Jadi no downtime sahabat Nation, dan itu adalah yang terbaru di klinik utama Nation dari Dr. David. Baik, tanpa terasa memisahkan juga waktu kita kali ini sahabat Nation. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Bye bye.